Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, barangkali salah satu untuk memimpin doa. Silakan. Depan tutup siap gerak. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Selanjutnya akan Bapak absen satu persatu. Julian ada? Saya Pak. Kemudian Ikit. Oke. Natasha. Oke. Nia. Kemudian Suryadi. Sakit. Sudah berapa lama sakitnya? 3 hari. Ya, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa sekolah lagi. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau ada waktu kita berkunjung ke sana, ya. Kita doakan bersama-sama dan berkunjung ke sana. Selanjutnya Tania Aulia. Oke, Yahya. Oke, terima kasih. Anak-anak, pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang puasa. Pembelajaran atau materi yang kemarin masih ingat tentang apa ya kira-kira? Oh iya, macam-macam sujud. Ada berapa macam sujud itu? Oh iya. Sebutkan. Oke, sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Oh iya, silakan. Sujud yang dilakukan karena menjumpai atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Oke, bagus sekali. Sujud tilawah itu sujud dilakukan dikarenakan mendengar atau menjumpai ayat-ayat sajadah. Alhamdulillah anak-anak ternyata ingatannya masih kuat. Oke, selanjutnya tentang puasa. Siapa yang tahu apa itu puasa? Ya? Tidak makan, tidak minum. Tidak makan dan tidak minum, itu puasa. Oke, yang lain mungkin? Oke. Ya? Puasa menurut bahasa berarti menahan diri dari sesuatu. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah pembelajaran diharapkan para siswa satu bisa menjelaskan pengertian puasa baik secara bahasa maupun secara istilah. Yang kedua, bisa menunjukkan dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran tentang puasa, terutama puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Yang ketiga, dapat menjelaskan ketentuan puasa wajib dengan benar. Dan yang keempat, mengklasifikasikan puasa wajib dan puasa sunnah atau macam-macam puasa. Ya. Dan yang terakhir, bisa menjelaskan hikmah puasa dengan benar. Oke, itu
tujuan pembelajaran pada hari ini semoga kita semuanya nanti bisa paham apa yang Bapak sampaikan. Yang pertama, pengertian puasa. Puasa menurut bahasa berarti menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu menurut istilah, demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil tentang puasa. Dalil tentang puasa yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Coba salah satu membaca ayat ini dan yang lain menirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum min qablikum la'allakum tattaqun. la'allakum tattaqun. Oke, siapa yang mau mengartikan salah satu? Enggak, kamu enggak. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, bagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Iya, bagus sekali bacaan Al-Qur'annya maupun bacaan artinya. Ternyata anak-anak semuanya bacanya bagus. Nah, jadi tujuan puasa tidak lain adalah untuk membentuk manusia itu agar bertakwa. Bertakwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah berniat untuk berbuka. Maksudnya berniat untuk membatalkan puasa. Yang kedua, makan, minum, bersetubuh dengan sengaja. Kalau makan, minum tidak disengaja atau karena lupa, itu tidak membatalkan puasa. Misalnya, anak-anak pada waktu puasa hari pertama biasanya nggak puasa, kemudian puasa, pada waktu itu makan sarapan dan minum, setelah satu piring habis baru ingat, oh saya baru puasa ini. Itu tidak membatalkan puasa, asalkan setelah ingat itu ditinggal. Setelah ingat ditinggal, sadar kalau ini baru puasa, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja makan minum, itu bisa membatalkan puasa. Yang ketiga, memasukkan sesuatu ke dalam perut melalui kerongkongan. Misalnya seperti makan, minum, dan lain sebagainya, itu melalui kerongkongan. Tapi kalau misalnya waktu puasa misalnya terus anak-anak vaksin tidak melalui kerongkongan, itu insya Allah tidak akan membatalkan puasa. Vaksin lewat suntikan itu. Kemudian muntah disengaja, ini pun membatalkan puasa. Kalau tidak muntah tidak disengaja, insya Allah tidak akan membatalkan puasa. Misalnya kita memasukkan jari ke mulut, akhirnya terus muntah, padahal kita sedang berpuasa, itu batal puasa. Kemudian mengeluarkan sperma bagi anak-anak yang sudah dewasa.
Kemudian keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Bagi perempuan ketika puasa tiba-tiba datang bulan atau keluar darah haid atau ibu-ibu nifas keluar darah setelah melahirkan itu juga membatalkan puasa. Dari sini ada pertanyaan? Ya ada? Kita lanjutkan. Selanjutnya rukun puasa. Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan ketika melakukan sesuatu. Jadi kalau rukun puasa, ketika kita puasa harus melakukan ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah niat. Niat untuk berpuasa. Niat menjalankan puasa pada malam hari sebelum terbit fajar. Kalau kita lafalkan ya nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu lafalnya. Kemudian di samping niat juga harus menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Mulai dari hampir subuh, sebelum waktu subuh atau imsak gitu ya, imsak sampai maghrib, sampai azan maghrib, itu menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Itu hal-hal yang harus dikerjakan ketika kita berpuasa yang disebut dengan rukun puasa. Kemudian ada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Hari-hari yang dilarang untuk berpuasa yaitu puasa di hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan puasa di hari Tasyrik. Ada 3 hal, 3 tempat yang dilarang untuk berpuasa. Sudah paham di sini? Ada pertanyaan? Iya, Pak. Yang dimaksud Bentar. Ya, apa? 1, 2, yuk. saya, Pak. Ya, silakan. Yang dimaksud puasa di hari tasyrik itu apa, Pak? Puasa di hari Tasyrik. Oke. Barangkali sebelum Bapak menyampaikan jawaban, anak-anak ada yang ingin menjawab, silakan. Hari Tasyrik adalah satu hari setelah hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Oke, bagus sekali. Jadi puasa atau hari Tasyrik itu adalah satu hari setelah hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu adalah tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan hari Tasyrik itu tanggal 11, 12, dan 13 di bulan Dzulhijjah. Jadi setelah hari raya Idul Adha satu hari, kemudian hari pertama, kedua, ketiga itu namanya hari Tasyrik. Pada hari itu tidak diperkenankan atau diharamkan untuk menjalankan puasa. Demikian anak-anak, bisa dipahami? Oke. Selanjutnya macam-macam puasa. Puasa dibagi menjadi 2 atau 2 macam. Yang pertama puasa wajib dan yang kedua puasa sunnah. Puasa wajib diantaranya adalah puasa di bulan Ramadan, puasa qadha, puasa kifarat, dan puasa nadar. Yang kedua puasa sunnah. Yang termasuk puasa sunnah yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa
Arafah, puasa di hari Senin dan Kamis. Sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan? Mungkin puasa qadha itu apa? Puasa Ramadan apa? Puasa kifarat apa? Silakan jika ada. Oke, kita lanjutkan. Puasa Ramadan itu puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Puasa qadha itu puasa dilakukan di selain di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan tidak melakukan puasa, mungkin dikarenakan sakit atau dalam perjalanan, atau mungkin kalau perempuan itu dalam keadaan haid atau nifas. Dan puasa kifarat itu puasa karena meninggalkan puasa atau kena kifarat di bulan Ramadan, berbuat sesuatu pada suami istri di bulan Ramadan di siang hari, itu kena kifarat. Puasanya adalah 2 bulan berturut-turut. Kifaratnya 2 bulan berturut-turut berpuasa. Kemudian puasa nadar itu puasa karena ada nadar. Nadar itu janji pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya, saya kalau besok lulus ujian akan puasa 1 hari. Nah, puasa 1 hari ini hukumnya wajib, walaupun sebelumnya tidak ada hukum wajib. Karena ada nadar ini dan betul sudah lulus ujian, maka puasanya 1 hari itu wajib. Selanjutnya anak-anak, untuk belajar kelompoknya ini dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silahkan membuat kelompok, ya. Membuat kelompok ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti setelah diskusi, setelah menyimpulkan hasil diskusinya, anak-anak bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan ditulis dulu, nanti dipresentasikan di depan kelas. Semuanya hasil diskusinya nanti ditulis lengkap, kemudian nanti dipresentasikan. Ayo silakan kerjakan, didiskusikan. Hasilnya, kesimpulannya nanti disampaikan, dipresentasikan di depan kelas. Salah satu nanti mewakili untuk menyampaikan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan dari kelompok masing-masing untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 1 maju ke depan. Salah satu untuk mewakili.
Yang keras. Pengertian puasa. Puasa menurut bahasa berarti menahan diri dari sesuatu. Menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari demi mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya. Dalil tentang puasa yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang lain memperhatikan ya. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau yang kurang jelas ditanyakan. Silakan. Dalilnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hal-hal yang membatalkan puasa: 1. Berniat untuk berbuka. 2. Makan minum berselingkuh dengan sengaja. 3. Memasukkan sesuatu ke dalam perut melalui kerongkongan dengan sengaja. 4. Muntah dengan disengaja. 5. Mengeluarkan sperma dengan disengaja. 6. Mengeluarkan darah haid atau nifas bagi perempuan. Silakan ditawarkan, mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Enggak ada. Oke. Silakan kembali. Kemudian selanjutnya kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang syarat-syarat puasa. Banter. Syarat-syarat puasa, syarat wajib yaitu 1. Islam. 2. Balik atau dewasa. 3. Berakal sehat. 4. Suci dari haid dan nifas. 5. Tidak sedang musafir. 6. Sanggup berpuasa atau mampu berpuasa. Syarat-syarat puasa yaitu 1. Islam, karena orang kafir tidak wajib berpuasa. 5. Suci dari haid dan nifas. Haid yaitu keluar darah pada setiap bulan bagi wanita yang sudah dewasa. Nifas yaitu darah yang keluar dari seorang wanita setelah melahirkan. 3. Tamyiz, memanggil anak yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. 4. Melaksanakan puasa bukan pada hari yang diharapkan untuk berpuasa. Oke, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain atau mungkin sanggahan atau mungkin kritikan, silakan jika ada. Oke, selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Maju ke depan. Saya perwakilan dari kelompok 3. Keras, yang keras. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang diskusi kelompok kami. Rukun puasa. 1. Niat untuk menjalankan puasa. 2. Menahan diri dari yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Hari-hari yang diharapkan untuk melakukan puasa. 1. Puasa di hari raya Idul Fitri. 2. Puasa di hari raya Idul Adha. 3. Puasa di hari Tasyrik. Macam-macam puasa dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Puasa wajib yaitu puasa Ramadan, puasa qadha, puasa lebaran, dan puasa nazar. 2. Puasa sunnah yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, puasa hari Senin dan Kamis. Demikian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan. Oke, terima kasih kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya silakan kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Saya perwakilan dari kelompok 4 Yang keras, yang keras. mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Hal-hal yang disunahkan dalam puasa: 1. Memperbanyak berdoa. 2. Memperbanyak sedekah. 3. Salat malam termasuk salat tarawih. 4. Adalah 1. Membaca Al-Quran. Tujuan berpuasa: 1. Meningkatkan iman dan takwa serta membalas seseorang untuk
untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan tujuan utama orang yang berpuasa. 2. Menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang kepada fakir miskin. 3. Melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, karena orang-orang yang berpuasa terdidik menahan kelaparan, kehausan, dan keinginan. Nah, dengan sabar ia dapat menahan segala kesulitan tersebut. 4. Dapat mengendalikan hawa nafsu dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. 5. Mendidik untuk bersifat jujur, karena dengan berpuasa dapat menjaga dari sifat kesulitan. Oke, terima kasih kelompok 4. Silakan kembali ke tempat. Tahap akhir untuk mengetahui keberhasilan anak-anak dalam belajar hari ini, silakan untuk menulis ya, untuk menulis atau menjawab soal-soal berikut ini. Dalam tayangan ini, soal yang pertama, jelaskan pengertian puasa. Yang kedua, tuliskan ayat yang menerangkan tentang puasa. Yang ketiga, sebutkan macam-macam puasa wajib. Yang keempat, sebutkan macam-macam puasa sunnah. Dan yang kelima, sebutkan 3 hikmah puasa. Nah, ini silakan anak-anak menulis, menjawab soal tersebut. Saya kasih waktu 10 menit. Selanjutnya anak-anak, untuk evaluasi soal-soal tersebut setelah dijawab, karena waktu sudah habis, anak-anak bisa mengerjakan di rumah atau istilahnya pekerjaan rumah. Kemudian besok pada pertemuan yang akan datang dikumpulkan ya, pertemuan yang akan datang dikumpulkan. Kemudian jangan lupa besok belajar yang akan kita pelajari, yaitu pelajaran selanjutnya tentang zakat. Ya, silakan zakat dibuka, dibaca, kemudian besok kita bahas di sekolah. Nah, silakan untuk ditutup dengan doa. Amin.